teman-teman, hari ini aku bakal buat bakwan yang super crispy tanpa telur. Jadi bahannya juga simple, isiannya juga nggak pakai ribet. Ini udah enak banget, favorit semua orang. So kalian nonton sampai habis ya. Thank you. Jadi guys, kita langsung aja ke poinnya. Bahan-bahan yang utama yang kita perlukan itu isian dalamnya ya. Isian dalamnya bisa disesuaikan dengan selera. Kalian bisa pakai wortel, kol, tapi ini bahan utamanya harus ada kol dan wortel. Baru itu namanya bakwan sayur ataupun ote-ote atau bala-bala. Terserah kalian nyebutnya apa karena di setiap tempat berbeda-beda. Nah, kalian bisa tambahin tauge atau yang lainnya bebas. Semakin banyak nanti dia semakin padat. Tapi kali ini saya cuma mau pakai dua ini aja. Kita cuma butuhkan kol dan wortel. Di sini saya pakai wortelnya 1 batang full. Kalau untuk kolnya ini, kol putihnya, nanti kita akan bersihkan lagi. Di sini saya pakainya 3 sampai 5 lembar aja udah cukup, gak usah terlalu banyak. Nanti terlalu padat jadinya. Nah, ini penting nih teman-teman. Jadi kan kalau misalnya nanti tepungnya kita akan buat sedikit kental. Jadi nanti dia bakal cair sendiri karena konsistensi air yang ada dalam sayur-sayuran ini. Karena kol kan mengandung air juga. Tapi sebelum memotong kita harus cuci dulu. Jadi jangan waktu udah dipotong baru dicuci. Karena menurut pengalaman saya, nanti dia bakalan berair dan kekurangan gizi gitu. Kita cuci bersih di baskom. Jadi setelah nanti dipotong gak usah dicuci lagi karena kita udah cuci bersih sebelumnya. Untuk kolnya juga bagian luarnya saya mau buang aja. Sobek bagian luarnya karena sedikit kotor. Kalau kalian pakai tauge, tauge juga mengandung banyak air. Tapi dicuci dulu sebelum dipakai ya. Nah, ini udah bersih, tinggal direndam-rendam lagi. Nah, ini yang udah kita cuci bersih. Sekarang kita akan sobek menjadi 3 sampai 5 lembar. Terserah mau lebih banyak mana, wortel atau kolnya. Yang penting nanti total keseluruhan sayur-sayurannya itu mencapai 170 gram. Nanti biar dia gak terlalu padat, gak terlalu encer juga. Ini udah 2 lembar. Motong kolnya juga harus tipis-tipis, gak boleh terlalu tebal. Nanti takutnya gak matang, dia keras. Nah, ini udah aku pisahin. Sekarang kita akan iris tipis-tipis. Kita lipat biar cepet. Irisnya tipis-tipis aja, memanjang. Kayak gini ya kira-kira. Jadi nanti nggak terlalu terasa. Tetap terasa kolnya, tapi nggak terlalu keras dan nggak terlalu tebal. Jadi gampang dikunyahnya. Karena kadang kalau beli di luar itu kadang dia nggak mateng karena saking tebalnya. Ini tenang aja, bakwan sayurnya irit bahan karena nggak pakai telur sama sekali, tapi tetap renyah banget, tahan sampai beberapa jam di suhu ruang. Bahkan untuk teman ngeteh atau ngopi atau jadiin lauk aja udah bisa, atau mau jualan tetap renyah loh. Bisa dicoba aja kalau kalian ngikutin resep saya dengan baik. Pasti teman-teman bisa buat juga yang tahan lama renyahnya. Tetap garing pokoknya. Makanya ini andalan keluarga banget. Nih kayak gini tekstur dalamnya. Halus-halus, gak terlalu tebal juga. Nah teman-teman, ini udah siap semuanya. Udah aku potong, dia halus-halus kayak gini, tapi sedikit kasar, tapi gak terlalu tebal. Jadi sekarang kita akan sisihkan aja. Ingat ya, jangan dicuci. Langsung aja kita sisihkan. Dan kita lanjut lagi olah yang wortel. Totalnya harus 170 gram. Tapi paling banyak juga 180 gram. Jangan terlalu banyak juga, nanti kental banget. Kecuali kalian membuat resepnya 2 kali lipat boleh. Wortelnya aku pakai ukuran sedang kayak gini, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Sekarang kita akan parut dulu. Kupas dulu.
kulit-kulitnya. Jangan sampai nggak dikupas ya. Kupas wortelnya nih gampang kok, karena dia kulitnya lumayan lembut. Cuma nanti waktu potong-potongnya memang agak susah. Harus berbentuk korek api atau halus, tapi lebih bagus korek api ya, biar lebih terasa. Kalau terlalu halus nanti nggak terasa. Kalau punya parutan boleh juga. Kalau pakai parutan, kita pakai parutan yang berbentuk korek api seperti ini. Lalu tinggal kita parut aja. Harus hati-hati, karena nanti dia bakal melukai tangan kita kalau terlalu cepat. Tuh, dia jadinya cakep-cakep, halus-halus. Karena berhubung saya buatnya gini, makanya dia agak pendek. Tapi kalau kalian buat gini, dia panjang ya. Tuh, dia panjang. Bagus. Lanjutkan sampai habis. Nah, dia tuh cepet banget. Hasilnya juga nggak terlalu tebal, jadi nggak terlalu keras nanti. Kalau kalian potong-potong sendiri kan agak capek kan. Terus nanti pasti tebal banget kalau potong sendiri. Tapi kalau misalnya pakai parutan, dia lebih halus, lebih lembut. Satu batang menghasilkan sebanyak ini. Sekarang kita akan timbang dulu sampai 170 gram. Di sini aku pakai timbangan digital. Kalian bebas mau pakai yang mana lebih banyak. Kayaknya pas, kita habisin aja semuanya. Tuh, lumayan pas ya. Dia aku pakai sekitar 180 gram. Kalau untuk tepung-tepungannya, kita memakai dua jenis tepung. Yang pertama, tepung beras, karena tepung beras ini rahasianya untuk masakan gorengan crispy, kayak cumi crispy, semuanya itu pakai tepung beras supaya crispy-nya itu tahan di udara itu sampai berjam-jam. Jadi ini jangan di skip. Terus tepung terigunya kita pakai segitiga biru, karena segitiga biru ini cocok untuk gorengan, biar dia lebih padat gitu. Sekarang kita akan nakar. Kita perlu berapa? Kita siapkan baskom. Untuk tepung terigu kita memakai 8 sendok makan. Segini ukurannya, proporsinya. Per sendoknya sekitar 10 gram. Kita memakai 80 gram. Bisa ditimbang juga. Nah, udah pas 80 gram. Maaf ya agak berantakan, soal semua dibuat sendiri. Untuk tepung berasnya kita pakai 6 sendok makan atau 60 gram. Takarannya sama kayak tadi. Segini per sendoknya. Kita aduk rata dulu menggunakan sendok sayur. Kalau udah rata, kita langsung aja kasih bumbu-bumbunya. Kita pakai 1,5 sendok teh kaldu bubuk atau secukupnya, sesuai selera. Ketumbar setengah sendok teh. Merica atau lada putih sebanyak setengah sendok teh juga. Nah, ada satu rahasia lagi nih. Untuk membuat crispy-nya lebih tahan lama, lebih berkali-kali lipat, biasanya saya menggunakan soda kue atau baking soda. Ini bisa kalian dapetin di toko-toko bahan curah, ataupun toko sembako, ataupun toko-toko kue. Ada kok. Ini juga nggak mahal. Sebox gini itu, sebotol gini, dia cuma 4 ribuan aja. Kita pakai sedikit aja ya, kita pakai setengah sendok teh. Kita pakai setengah sendok teh kayak gini ya. Kemudian kita aduk rata lagi. Kalian bisa tes rasa nanti. Kalau menurut kalian kurang asin atau kurang manis, bisa ditambah apapun. Tapi menurut saya ini udah pas banget.
Kemudian untuk cairannya kita masukin 150 ml air matang. Masukin semuanya. Kemudian tinggal kita aduk-aduk aja sampai rata. Teksturnya memang sedikit kental nanti, tapi tenang aja karena sayur-sayurannya kan mengandung banyak air, jadi nggak usah takut. Nanti dia bakal, waktu kita diamkan, nanti dia bakal cair sendiri. Takutnya nanti kalau kita buat kecairan, nanti dia nanti ekstra cair, jadinya nanti terlalu tipis adonannya, nggak bertepung. Aduk rata lagi. Nih, setelah saya aduk rata, dia teksturnya kayak gini. Sekilas dia kayak kenyal-kenyal gitu. Kalian perhatiin ya, dia tuh masih kental banget, tapi nggak usah khawatir. Ini artinya udah selesai, bisa kalian tes rasa kalau kurang. Kalau udah pas, tinggal kita masukin aja sayurnya semuanya. Tinggal kita aduk rata lagi, sampai semuanya terendam. Jangan khawatir ya, sekali lagi. Apalagi buat teman-teman yang baru pertama kali bikin ote-ote atau bala-bala. Kalian pasti bingung kenapa sampai kental gini, nanti dia bakal cair sendiri. Aduk rata. Oh iya, untuk opsionalnya bisa tambahin daun bawang kayak gini. Kalau nggak mau nggak usah, dipotong kecil-kecil aja. Secukupnya aja, biar dia lebih wangi. Dan kita aduk rata lagi. Bisa lihat dia teksturnya udah nggak gitu kental lagi, malah lebih kecair sedikit. Jadi nggak usah tambahin air, nanti kecairan. Ini hasilnya bisa makan sekeluarga. Sekarang kita akan masuk ke tahap penggorengan. Bisa menggunakan panci, teflon, atau apapun. Buat teman-teman yang belum pernah menggunakan wajan seperti ini, bisa pakai teflon karena dia datar ya, jadi cocok untuk pemula. Sekarang kita panaskan minyak dengan yang banyak ya. Api kecil aja, cenderung sedang, jangan terlalu besar, nanti cepat gosong. Panaskan sampai panas. Nah, teksturnya udah lebih berair, lebih gampang. Ini tidak ditambahkan air sedikit pun. Sambil kita panaskan minyak, saya memberitahu teman-teman satu tips rahasia biar bakwannya tuh garing, gurih, asin, dan kriuknya itu bener-bener kuning keemasan. Kita pakai butter atau margarin. Nih, kita langsung masukin aja kalau udah hampir panas, supaya dia warnanya kuning keemasan dan cakep. Kita leleh-lelehkan juga, biarkan dia ikut panas. Ini bener-bener gurih. Ini tips rahasia lainnya. Biasanya kalau saya goreng singkong, goreng tempe mendoan, pakai margarin ini juga. Jadi multifungsi. Kita tunggu sampai panas ya. Gak lupa juga pinggir-pinggirannya kita kasih minyak juga supaya nggak gitu lengket. Nah, ini udah lumayan panas. Sekarang kita ambil 1 sendok makan adonan. Kita pipihkan di pinggir-pinggir seperti ini, lebar-lebarkan. Itulah kenapa pinggir-pinggirnya harus dikasih minyak, supaya nanti dia bakal turun sendiri. Kita pipihkan kayak gitu lagi, 1 sendok makanannya udah cukup ya. Saya lebih suka bentuknya asal-asalan gini karena lebih garing dibanding bakwan mangkok. Bisa sambil disiram-siram pakai minyak gini juga biar dia nggak lengket. Jangan terlalu sering dibalik juga ya. Nanti dia bakal lepas sendiri. Nah, ini udah lepas. Kita goreng deh sampai matang. Apinya kecil aja, jangan sering-sering dibalik. Usahakan sampai 2 kali balik aja supaya nggak terlalu berminyak. Sambil disiram-siram sedikit. Ini udah wangi banget. Kalau udah lumayan garing belakangnya, kita udah bisa balikin. Tuh, cakep banget warnanya. Ini garing banget. Masak sampai benar-benar matang. Ini dijual 1000-an pun masih tetap untung banget nih bun. Karena kan nggak gitu mahal bahan-bahan dasarnya.
1 sendok makan adonan aja udah bisa jadi besar gini, apalagi setengah sendok makan tetap bisa jadi besar ya. 1000-an aja udah untung banget. Kalau udah garing dan benar-benar matang, warnanya cakep banget, kuning keemasan, nggak coklat banget, dan nggak gosong, kita udah bisa tiriskan supaya nggak terlalu berminyak. Tuh, ngiler banget kan bun? Bisa jadi ide lauk pauk juga di rumah. Yang pastinya semua orang pasti suka. Nggak ada deh yang bisa nolak bakwan. Tinggal dicocol pakai saus atau saus buatan sendiri udah oke banget. Kita lanjut goreng lagi yang lain. Nah, ini udah penggorengan yang ketiga. Jadinya lumayan banyak. Sekarang kita bisa siapkan saus ataupun saus andal masing-masing deh ya. Kalau saya sih cuman pakai 3 buah cabai rawit kayak gini, lalu bawang putih di blender pakai air, lalu dimasak deh dan kasih rasa. Udah gitu aja. Nah, saya taruh tisu kayak gini. Ini udah nggak berminyak. Bisa didengar ya, kriuk banget. Garing. Sekarang saya akan tata di piring dulu. Nah bun, ini udah jadi. Ini penampakannya kalau di luar ruangan. Ada sambal dan ada sambal cocol buatan sendiri. Ini super crispy, tahan berjam-jam sampai 12 jam pun tahan crispy. Jadi kalian buruan cobain ya, asal kalian ikutin resepnya pasti bisa. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you.